Terus? Artinya. Terus? Iya, kau baca artinya. Kenapa kau bilang bagi pengikutnya? Kau ini bawa ayat itu jangan separuh-separuh, woi, baca dulu jelas-jelas artinya. Saya ini tidak pegang Quran, saya tidak pegang terjemahan. Kau bacakan. Paham tidak? Berarti katanya kau tahu tadi. Iya, saya tahu Quran, tapi saya bukan penghafal Quran. Coba kamu baca. Ya coba kamu artikan itu. Oke, Iya, saya baca, kamu artikan. Kamu Oke, artikan. saya baca, kamu artikan. Kau itu Nazzala bacakan. Itu Ya juga Allah. salah bacaannya. Kau Yang artikan benar cepat. bagaimana? Kau artikan cepat. Aku nggak pakai Kau Quran nih. paham Quran. Paham ya, saya paham Quran. Baik, kalau kau paham Quran, saya bacakan, kau artikan ya. Jadi kata dia, Saya teman-teman, bahwa bukan orang tafsir Quran. Saya bukan bisa bahasa Arab. Saya tidak bisa bahasa Arab. Kau selesaikanlah. Kau ini mau ke aku ini terlihat bodoh gitu. Ya. Nanti aku tanya kau tentang Quran, kau ngeok lagi. saya ulangi. Tadi waktu saya tanyakan Taurat dan Injil itu petunjuk bagi siapa, kamu jawab siapa tadi? Ya kepada manusia saat itu, bukan kepada saya, kepada umatnya Bukan Nabi kepada manusia, Muhammad. kamu jawab. Kamu jawab bukan itu tadi. Kepada siapa? Kepada Ini orang ada beriman. rekamannya loh. Bukan, kamu Ada jawab orang bukan beriman. begitu tadi. Makanya selesaikan artinya itu dibacakan. Kau ini mau menjebak-jebak orang dengan pertanyaan kayak gitu. Orang juga nggak ngerti apa yang kau bacakan itu. Kau ngaku bisa paham Quran. Saya bisa tapi kau nggak tahu Quran. Saya apa-apa. bisa Quran. Sekarang ku tanya tentang keilmuanku tentang Al-Quran ya. Aku tanya ya. Kau tentang ilmu tajwid ya. Aku tanya ya. Awas kalau kau nggak bisa jawab. Nggak ada ilmu tajwid di Quran. Nah itu Nggak ada bodoh ilmu tajwid kali. di Quran. Di mana ilmu tajwid di Quran? Nggak ada ilmu tajwid di Al-Quran. Di mana? Ya Surat berapa, ayat Tuhan. berapa? Ya Tuhan. Makanya jadi orang itu jangan tolol. Belajar Nggak, lagi. kau akui dulu tadi yang pertama, waktu aku tanya Quran itu petunjuk bagi siapa, kau jawab petunjuk bagi Kau orang bawa mukmin. ayat itu separuh-separuh. Makanya Ya selesaikan udah, kau dulu baca ayat itulah. bacaannya. Ya, coba Kau kau tahu bacakan. aku nggak punya Quran, aku nggak baca Quran. Kau sendiri yang baca, kau yang mulai. Seorang Gimana ini sih? ngeyel betul ini otak separuh ini. Kau yang Aku itu 78 gak usah kau buka itu koma-koma kayak gini lah. marah tidak punya otak lagi. Kalian itu nggak punya otak. Kalau aku kata di hadis 78. mungkin wanita itu ya otak separuh mungkin aku terima. Tapi di Al-Quran orang yang kurang akalnya dari golongan orang kafir itu kalian. Gimana sih orang ini? Gimana sih mana? Bawa apa pertanyaan seolah-olah orang nggak ngerti. Terlalu pede, terlalu Siapa yang pede? Siapa yang pede? Aku pede karena dengan keilmuanku tentang Al-Quran aku pede. Emang kau? Kemana? Loh, kok hilang? Kemana Trut? Keok gitu. sama Buansa. Kamu nggak ngerti apa-apa. Aduh. Kenapa? Kemana tadi? Nggak ngerti apa-apa, banyak ngomong nih. Kabur. Aduh, kabur. Aduh, kabur si Trutnya. Aduh. Kabur juga. Masya Allah, Maisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan-pertanyaannya dia nggak selesaikan, ya kan? Satu dari ayat itu dia ingin memancing ngambil di tengah-tengahnya. Ini Nurdin minta naik. Waalaikumsalam. Ini geng Tapang. Kenapa Bang Nurdin? Aduh, Yang ini Kalempong. waalaikumsalam. Kalempong ini, aduh. Kok marah-marah? Ada turunlah kau Kalempong, Yang ini malas. waalaikum. Gak ada tempat buat Kalempong ini. Ya Yesus luar biasa, silakan naik. Kirim permintaan Yesus luar biasa. Naik aja. Kita diskusi yang sehat. Jangan ngambil setengah-setengah ayat terus framing, itu nggak boleh, ya kan? Quran itu banyak ilmunya. Ada Orchid, ahli selamat tafsir, siang. ada ahli tajwid, ada ahli tilawatil, banyak
bukan hanya satu macam saja. Seperti Injil kalian tuh nggak ada ilmunya. Anak kecil saja bisa. Dongeng yang nyata dari Islam ini luar. Kok kejang-kejang Kang Dito orang. Saya ngeliat aja lah. Aduh. Itu banyak oten-oten tuh di bawah itu. Ya, naik, Bang Toib, naik selamat. ten. Elsa Bang Toib. itu naik lah Elsa. Selamat siang. Assalamualaikum kalau muslim. Oh, saya Kristen. Ah, So, ini si Sam ya. Salam. Sam, lu gonta-ganti mulu nama lu, Sam. Ganti banyak sih nama akunnya kok ganti-ganti ya. Apa? Kau mau nanya apa? Silakan tanya. Oh, saya bertanya ya. Itu sesuai typing. Di manakah Nabi Muhammad sekarang? oh, kalau Nabi Muhammad sekarang ya ada di kuburannya. Kau nanya ruhnya apa jasadnya yang kau tanyakan ini? Kalau bertanya itu lengkap-lengkap. Kau nanya jasadnya apa ruhnya? Dua-duanya di mana sekarang? Nah, ya kalau fisiknya ada di kuburannya sana di Madinah. Ya kalau ruhnya dia kembali kepada sisi Tuhannya. Emang kenapa? Siapa Tuhannya? Allah. Oh, jadi di mana dia sekarang? Loh, kau menanya Allah kepada kami. Emangnya Allah itu seperti Yesus yang bisa kau lihat-lihat? Iya, sesuai kau bilang kan dia kembali ke Allah. Allah itu di mana kepada sekarang? Tuhannya. Ya dia berada di mana dia mau lah. Iya, gimana pula kayak gitu? Loh, ngapain kau tanya aku di mana Tuhan sekarang? Emang kerjaanku tukang mencari-cari itu. Tuhan. Tadi kau bilang Hah? kan Muhammad di mana Tuhannya? Baru kau tanya. jadi Iya, Tuhan dia itu di mana berada di sekarang? sisi Tuhannya. Tuhan kami itu bukan seperti Tuhan kamu. Ya kau sembah-sembah oke. seperti salib itu. Di mana sekarang? Tuhan itu di mana sekarang? Jangan kau tanya Tuhan kami nggak ngurus keberadaan Tuhan kami di Tapi mana. kau bilang di sisi Tuhan, dia Iya, sekarang. memang dia berada di mana? sisi Tuhannya karena memang Tuhan itu Iya, ada. Dia di mana sekarang? Di mana? Udah dibilang dia di sisi Tuhannya, emang kenapa sih? Iya, di sisi Tuhan itu di mana? Apa pentingnya aku mencari Tuhan untuk kutunjukkan kepada kamu? Emang Tuhanku itu kayak kue bakpao gitu? Tapi katanya Hah, suruh bisa aku bertanya. ambil, bisa aku berikan kepadamu gitu. Ya, Iya, Tuhan tadi kami kan itu dia gitu. bilang suruh bertanya, Udah suruh pasti bertanya, Tuhan nggak kami bisa itu jawab, bukan kejang-kejang. Tuhan yang bisa kau lihat, kau tunjukkan di mana keberadaannya. Bukan kayak gitu. Iya, tadi kau bilang kan sisi Tuhan. Di mana itu di sisi Tuhan itu di Memang mana? di sisi Tuhannya. Siapa yang mati itu pasti kembali kepada Tuhan penciptanya. Emang Ya, kau di kembali mana kepada itu? siapa? Di Pasti sisi kau di ini mana? mati. Kalau mati kau itu berada pada sisi setan, iblis. Karena kau pengikut iblis. Ya Apa kan? sih? Apaan sih? Nggak ngerti. Iya. Kalau orang beriman itu dia kembali kepada Allah yang menciptakannya. Tapi kalau Iya, orang kafir itu dia kembali kepada iblis yang menyesatkannya. Ya, dia kembali kepada Allah. Di mana itu Allah itu? Kamu diskusi nggak sih? Apa pertanyaannya kok bodoh banget? Iya. Udah dijawab. Oke, contoh gini. Anak Sudah dijawab. ibu ya, Sudah dijawab. Jangan ngotot lah nanya kok ngotot. Sudah dijawab. gitu, tenang. Baru kasih. Udah dijawab itu, udah dijawab. Pertanyaanmu langsung udah dijawab. Sekarang saya bertanya samamu. Tadi sudah bertanya, ini jawabannya. Kalau Roh Kudus menjadi burung Jawaban ini merpati, aja belum selesai, belum. udah mulai kejang-kejang. Ada, aku ini bukan pemuas nafsu birahimu, woi. Mau Ya. kau suka, mau kau puas atau tidak? Tolong sekarang dijawab ya. Gantian dong bertanyanya. Gantian dulu dong bertanyanya. Kalau Roh Kudus turun dalam rupa burung merpati, apakah burung merpati itu Roh Kudus? Maka Jawab Roh dulu Kudus yang binatang, begitu. Coba entar dulu. Coba jawab dengan tegas. Apakah Roh Kudus binatang? jawab dulu yang Apakah Roh Kudus binatang? Apakah Roh Kudus sisi binatang? Tuhan Jawab. itu di mana?
Jawab dulu, apakah Roh Kudus binatang? Sisi Tuhan tadi di mana? Apakah Roh Kudus binatang? Aku ingat pertanyaan di Quran ketika Quran mengatakan orang-orang kafir itu bertanya di mana Tuhanmu Muhammad. Inilah orangnya. Iya. Begitu ditanya apakah Roh Kudus menjadi binatang, menjadi burung merpati, nggak mau jawab. Jadi kejadian 1400 tahun yang lalu ini buktinya. Allah tunjukkan kita bukti ketika orang-orang kafir ini bertanya, wahai Muhammad, di mana Tuhanmu? Karena mereka penyembah berhala dan mereka yakin bahwa Tuhan itu seperti berhala. Jadi dia bertanya kepada Nabi Muhammad seperti ini, dia bertanya, hai Muhammad, jika engkau termasuk orang yang benar, tunjukkan di mana Tuhanmu. Itu pertanyaannya di Quran, itu ada perkataan itu. Ya, jadi naik pula lagi ini, si Gedon. si Sontoloyo ini. Gedon. Selamat siang Motor lagi kakak-kakakku. naik. Iya kakakku. Ini Yesus luar biasa. Ini dia bilang arsy Tuhan tuh di atas air ya, daripada roh Allah melayang-layang di atas air. Emangnya kecapung apa? Melayang-layang di atas air. Jadi kakakku, ini aku nggak pernah ya menghujat dan sebagainya. Aku hanya menampilkan data kakakku. Ya teman-teman Kristen yang di bawah boleh silakan. Kalau mau lihat ya teman-teman Islam juga ya. Data semua yang aku berikan, nggak ada aku menghujat sedikit pun. Saking Ya, kau pula hebatnya yang itu ayat menerjemahkan. Al-Quran itu. Kau pula yang Sebentar dulu, Kak. mentafsirkan. Hebatnya Ya kan? Al-Quran itu orang bodoh seperti kami aja mampu memahaminya. Kok kalian yang Oh, kalian imani ngaku saja? pula Kalian kau. Iyalah. Iya, kalian Kau kok nggak paham ngerti dengan Allah ayat orang kalian bodoh. sendiri. Iya memang kau Padahal- paham Allah orang bodoh. Padahal itu sudah jelas kalian itu tersesat karena kalian melaksanakan hukum togut. Sekarang saya tanya, Orang kenapa bodoh kalian tidak mengatakan dia melaksanakan bodoh. hukum Tuhan kalian? Kenapa kalian tidak mau melaksanakan hukum Tuhan kalian? Saya tanya sekarang. Orang bodoh bertanya Kenapa? dengan orang bodoh. Aduh Armageddon, kau bukan levelku lah kau. Nggak Ngaku bisa bodoh jawab, sudah. kan? Sana. Nggak bisa jawab, kan? Sana. Malas aku jawabnya. Aduh. Pertanyaan itu aja. Ada nggak yang cerdas sih otennya sih? Yang cerdas udah pada mualaf kak. Bos batu bara Iya. monitor. Nggak ada yang cerdas sama sekali. Bodoh-bodoh semuanya. Bang, Maksudnya orang Islam apa orang Kristen? oh Kristen abang. Nah? Siapa? Bos batu bara. Oh. Muslim apa Kristen bang? Kenapa sesama Kristennya tadi diturunin? Sesama Kristen. Host itu Islam, woi. Mana ada hostnya Kristen? Kau dikira Kristen, Unda. Ampun nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ngaku Kristen bang bos batu bara. Siapa? Muslim rupanya. Enggak, dia nanya kau itu. Maksudnya itu Kristen apa Islam? Aku nggak nanya ngapain saya Kristen. Siapa Ada yang mau tahu? sampein bang? Siapa Ya. tahu? Ya enggak, orang tadi itu yang gambar salib itu udah turun, saya turun aja, orang mau menghujat. Ngapa sih putus-putus nih? Kakak sinyalnya itu. Tak Ada lah. bang, siap bang. Mungkin saya beli Enggak, sinyalku sinyalnya bagus. di sini sama towernya saya beli. Iya bang, gas bang. Udah Sama bang, itu aja, salibnya Bang. juga, Bang. Enggak. Salib kok di sini dibakar salib. Ya bang, bentar bang, ada Kristen bang. Makasih ya bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciahan, monitor. Halo, Halo, Ya. aloha. bisa nanya ini? Saya Kristen. Be, Ya, mau tanya apa? Itu Muhammad kan meninggal ya.
Terus? Katanya saya pun nggak tahu. Mau Loh, pastikan emang- aja dari Emangnya masih hidup sampai sekarang? Ada datanya nggak? nggak tahu sih, makanya saya tanya sama pengikutnya gitu loh. Oh, Nggak mungkin terus saya kan bertanya sama bukan pengikutnya. pertanyaannya apa kalau Nabi Muhammad meninggal? Oke. Katanya itu memang benar kena racun ya. Oh, itu kan baru katanya. Makanya kalau cari berita itu jangan pakai kata-katanya. Karena kalau sudah pakai katanya itu dari ubi bisa jadi kolak. Halo, host. Itu jawaban orang kesurupan itu. Loh, aku Anda kan itu berkata benar. Anda itu Jangan kan Pak, pengikutnya. jangan Jawab yang jangan benar, pakai Mbak. katanya. Jangan abu-abu jawabannya. Jadi Anda itu harus kan- pelangi. Anda Saya itu bukan kan- kaum pelangi. Anda itu kan pengikut Muhammad, kan lebih paham daripada saya. Kenapa memang Ya, kalau tadi kan begitu? saya bilang katanya, Oke, lanjut. minta- Lanjut. Kamu minta bertanya kepastian- bahwa Nabi punya kena sihir. Minta Terus? kepastian dari Anda, jangan banyak ini itulah. Nah, kalau aku bilang, Anda. kalau aku bilang pasti, kamu terima tidak? Lah, saya kan meminta apa penjelasan Ya, kepastian dari Anda. klarifikasi. Benar. Kalau ku jawab yang sebenarnya, kamu terima tidak? Benar apa tidak itu aja saya jawab itu malah Oh, begitu. ini kayak Jangan kayak anak entok gitu. apa-apaan kau nih, mau diskusi atau tidak? Ya makanya saya tanya, jawab yang benar. Iya dan tidak gitu aja sudah. Kok gitu aja Oke, Mas? oke ya, Ya, jangan jalin diperpanjang ya. Kalau kau bertanya, jangan kau menjelaskan pula kepadaku. Saya enggak ada. Saya kan Dah, bertanya, saya bilang. Muhammad itu, Mulut saya tadi kan mengatakan bertanya. aduh, ini, iya, ini kenapa nih putus-putus Dijawab apa seperti orang itu? kesurupan. Gimana nih? Siapa sih yang kesurupan? Iya dan tidak itu aja jawabannya sih. Oke, ku jawab tidak, Tidak. Oke, berarti itu Dah. bohong semua ya. bohong. Kalian itu yang bohong. Itu aja kan nih. Jangan siapa ya maksudnya siapa sih? Karena ada Kalian lah bilang, yang bohong. Kalian itu maksudnya siapa? Kalian oten-oten, suka framing. Kok Muhammad dilibatkan mati orang- Bu, di sihir. kita yang bicara kan, jangan ngelibatkan orang lain. Keyakinan Anda itu yang Anda ucapkan. Pengetahuan Ya apa yang Anda Allah. ketahui itu yang Anda ucapkan. Jangan katanya orang lain, libatkan orang lain. Apa? Emang kan kalian melibatkan seperti itu. Kalian orang-orang oten selalu memframing. Ya, Jadi sekarang makamnya di mana itu Muhammad? kau pergilah ke Mekah sana, di Madinah sana. Ini ibu ini lain ya, orangnya lain, ini aneh ini memang. Ditanya makamnya pergi ke sana, ditanya di mana kok pergi ke sana gimana? ini? Astagfirullahalazim. Loh. Kok aku yang disalahkan pula? Saya kan bertanya di mana kok pergi ke sana? Kau gimana? pergi ke Madinah sana, di sana makamnya. Lontong ditanya di mana pergi ke sana. Buang ajain ah. Nanya nggak masuk Dia yang akal. lontong longor. Waalaikumsalam. Mbak, selamat siang. Kang Dito, selamat siang. Ya, selamat selamat siang. Amin. Ini macet-macet sekali sinyalku ini. Kenapa ya? Teman-teman di bawah, sinyal di bawah bagus apa enggak? Coba tolong komen. Di aku lancar kok, Kak. Iya, kadang berhenti jeda dia. Kenapa ya? Ditutup aja. Kameranya ditutup aja, Bun. Bagus. Bakal cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Armageddon minta naik lagi, Kang Dito. Kak. Gak usah. Aku lagi di jalan, nyimak aja dulu. Siap. Ya kalau Oten yang tadi itu jelas sekali dia itu nggak paham kata orang gitu ya.
Kata siapa yang dengarnya? Sudah jelas Nabi Muhammad itu ya kuburannya di sana, di Mekah sana, di Madinah sana gitu, di Arab. Turun benda itu. Sinyal kakaknya itu patah-patah katanya. Coba naik ulang kak. Bang Abu Paris Muslim ya? Oh iya Mas, alhamdulillah Mas, iya Mas. Ya. Salam kenal semuanya Mas, dari Pulau Madura Mas. Ya, salam kenal. Lanjut. Dita, Indah. Siap. Aku tadi ngantuk ya. Aku ganti device. Ini Iya. Bang STG, PSTG. Monitor. PSTG monitor. Masih muter kayaknya dia tuh. Udah duduk di aku. Dia bolak-balik naik turun. Islam apa Kristen ini? STG. Ya kak, mungkin ombak ini turunkan aja lah. Turunin aja. Kalau nggak menjawab, ya turunkan aja. Happy naik. Naik. Ini Armageddon minta naik lagi. Mau ngapain sih? Ya salam, udah diludahin pun. Bintang Kesit, yuk naik yuk. Bintang Kesit, selamat siang. Assalamualaikum kalau Muslim. Waalaikumsalam Muslim. Ya, pada mau sampein bang? Ada. Ya, silakan. Saya hanya ingin bertanya, apa dengan ada komal seperti ini, maka kita sebagai seorang muslim apa tidak tambah dihujat? Silakan Emang Kak. kenapa? Untuk Hujatnya apa? kan seperti ini, bila ada perdebatan tentang agama, bila kita itu menghina agama lain, maka Tuhan kita akan dihina. Sekarang aku tanya, kau baca dulu di situ. Kristen tanya Islam. Emangnya Islam yang tanya Kristen? Iya betul. Ini kan hanya aku pribadi loh Mbak. Ya maaf kalau Iya, makanya Aku salah, lihat gitu dulu judulnya apa. Kristen hanya- yang bertanya. Bang, Dari kalau tadi nggak tuh nyaman- Islam tuh gak ada Kalau bertanya. nggak nyaman sama komal-komal begini, abang scroll aja, cari komal yang bikin abang nyaman, jangan stay di sini, ya. Terima kasih abang. Tiju. Abang scroll aja. Oh ini ada kayaknya ada pengikut-pengikutnya ini orang-orang kayak gini nih. Usuk Buhit, selamat siang. Orang ini Oh, selamat siang. Boleh tanya kan? Agama apa bang? Ya, Kristen. Kristen lah. Silakan. Dari suaranya kita tahu Kristen. Iya. Boleh tanya kan? Silakan. Nanya apa? Kau nanya gini loh. Bible sama Kang Dito tuh. Enggak tanya. Ahlinya. Quran lah. Boleh? Ya tanyalah. Kau tanya apa? Oh gini, aku nggak jelas itu. Ada Quran Al-Hijr 34. Jelasin dong. Coba kau baca dulu. Kalau bertanya tuh jangan setengah-setengah. Aku Bawa cerita Nanti itu. Tanya, baca Tanya. dulu. Jelasin, bacakan, jelasin. Iya kau bacakan, baru kami jelaskan. Sama aja nggak boleh tanya. Hei,
Minimal, Pusuk, minimal kau bacakan terjemahannya, baru kau tanya apa permasalahannya di situ yang kau tanya. Gitu loh, jangan tiba-tiba ngebawa surat ini, suruh jelaskan. Pertanyaanmu apa? Pertanyaan aku ya, apa benar Islam itu telah disesatkan oleh iblis melalui perintah Allah? Oh, itu bukan arti dari surat Al-Hijr itu. Yang benar Makanya itu. jelasin, biar orang Sesungguhnya semua Islam juga Allah ngerti. mengutus setan-setan kepada orang kafir kayak kamu. Yang bener lah bacanya. Jadi yang diutus setan itu kepada orang kafir kayak kamu. Kalau Jujur kami bacanya, nggak jujur. mempan, makanya kau baca. Kau ini orang baca, kau tidak terima, disuruh baca nggak bisa. Ah, gimana sih? Jujur, jangan nggak jujur. Ya ampun, ini orang baca dulu. Ya iyalah orang nggak jujur. Baca. Coba yang benarnya gimana? Yang benarnya gimana? Allah Allah. memerintahkan Tak ada iblis Allah. Allah memerintahkan iblis untuk menyesatkan Islam, orang Islam. Apa nggak Itu salah? yang aku baca. Apa nggak salah? Bukan Tanya orang jelasin. kafir. Bukan orang kafir. Jujur lah, jujur. Iya, jujur lah. Coba kau open game sini, kau buka, tunjuk Cobalah ayatnya. baca, buka. Jelasin sendiri sama aku. Coba. Aduh, dari tadi dapat oten yang nggak beres semua ini. Oh enggak deh. Ditanya, katanya Kristen tanya, Islam Iya, menjawab. jadi kalau nggak bawa data nggak usah ikut bertanya-tanya, malas. itu Malas. Disuruh bawa, dibacain nggak terima, disuruh baca nggak mau. Somplak kali. Bikin emosi aja. Nih si Ferry. Udah berapa orang oten ini? Nggak ada yang beres-beres. Oi Ferry. Selamat siang. Ya, siang. Kalau mau Apa? diskusi bawa ya datanya, jangan suruh orang bacanya. Oke. Di sini ruangnya Kristen tanya, Islam jawab, betul? Iya, emang kenapa? Betul. Saya mau bertanya ya. Siapa penebus umat Islam? Emang ini penggadaian pakai tebus-tebus. Aduh. Umat Islam tuh nggak pakai tebusan ya, Peri. Umat Islam tuh nggak ada ditebus kayak penggadaian tuh nggak ada. Oke. Anda yakin? Terus Anda ya enggak? Oke, saya tunjukkan dalil boleh? Tunjuklah. Oke, saya tunjukkan ya dalilnya. Buka cam dulu. Boleh saya baca terjemahannya? Iya, nggak apa-apa, dimaklumi, baca aja. Sahih Muslim 4971. Sahih Muslim. Hadis. Nggak ada Quran ya? Coba bawa yang Quran, jangan bawa hadis ya. Oke. Kamu percaya hadis tidak? Percaya, tapi kalau di tangan orang-orang kafir Oke, saya nggak kalau percaya. Oke, Anda tinggal cek ini sahih kalau atau doif, gitu kalau berdiskusi. Ya. Kalau doif bantahlah. Oke, sekarang ya saya bacakan ya, bacakan. Kitab Taubat. Bacakan Bab supaya diterimanya taubat kafir orang dengar. yang membunuh banyak manusia. Ya. Ya, oke. Saya Muslim 4971 telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Amru bin Abad bin Jabalan bin Abu Rahmat. Langsung saja ya. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, di hari kiamat kelak sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya, kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasara. Ini menurut perkiraanku. Rawi berkata, aku tidak tahu dari siapa keraguan ini. Abu Burda berkata, maka hal ini aku ceritakan kepada Umar bin Abdul Aziz. Izin.
Bentar Ferry. Assalamualaikum Kang Chan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya lanjut Ferry. Kang Chan monitor ya. Bos kamu itu adalah orang Yahudi. Kenapa kamu tidak bilang tidak ada? Kapan Ayo, saya bilang dijawab. tidak ada? Kapan saya bilang tidak ada? Emang tidak ada yang menebus dosa umat Islam itu tidak ada. Itu kan di hari Ini kiamat orang Yahudi. nantinya. Ini Artinya orang Yahudi. orang-orang Muslim itu lebih baik daripada orang-orang Yahudi atau Nasrani yang kafir. Maka seluruh dosa-dosa itu Kemudian- ditanggunglah oleh orang kafir itu. Karena tidak bermanfaat juga itu bagi orang-orang Muslim. Itu dosa-dosa itu lebih baik dikasihkan orang kafir yang jelas sudah masuk neraka. Berarti Muhammad tidak paham Al-Quran dong. Di surah Fatir bahwa dosa tidak ditanggung oleh siapa-siapa, melainkan dirinya sendiri. Emang tidak bisa ditanggung. Ternyata- Itu kan pada hari kenapa kiamat. Itu Kenapa ini dosa disebutkan ditanggung bahwa oleh dosa-dosa orang Yahudi? orang-orang Muslim itu tidak berarti dibandingkan dosa Mengapa orang dosa kafir. ini ditanggung? Paham tidak? Kau Tidak paham tidak? Nasoro. Ya, Sedosa-dosanya kenapa? orang Berarti beriman, Muhammad orang tidak Muslim, orang mukmin masih berat dosa orang kafir. Maka perumpamaannya adalah seperti orang-orang Muslim yang memikul dosa ditebuskan juga nggak ada artinya dibandingkan dosa orang kafir. Aduh. Kang Dito tadi nge-remove pas ada warning buat si Ferry tadi. Ya, gini Mbak, mereka nggak ngerti, mereka ngertinya penebusan. Kalau di Islam kan tidak ada penebusan, kalau diampuni, ampunan ada. Gitu. Ya kira ini mereka tukang ngerti. gadai. Ini kiranya Mereka rumah ditebus. gadai. Iya. Saya masuk sedikit ya. Saya masuk sedikit. Lanjut. Jadi, sedikit aja. Dinaikkan Jadi, aja, Kang, dinaikkan aja Indah. Aku mau sholat nih. Jadi banyaknya Otennya kepancing dengan tema Oten bertanya, Islam menjawab. Memanfaatkan mereka untuk unjuk kebodohan. Gitu. Bertanya aja, nggak tahu kalimat bertanya. Barusan Ferry Sawa mengatakan bertanya tentang Al-Quran yang di bawah hadis. Ya kan? Kemudian di hadis sudah jelas dibacanya. Umat Islam, orang yang beriman itu diampuni oleh Allah. Dan orang Yahudi dan Nasrani dibebankan dari dosa yang sudah dihapus, diampuni. Ini mudah, tapi barusan yang kita dengar dia justru menyimpulkan. Orang bertanya itu nggak boleh menyimpulkan. Contoh nih, kita kasih contoh cara bertanya yang betul. Dalilnya Lukas 3 nomor 22. Turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati di atasnya. Pertanyaannya, apakah burung merpati itu Roh Kudus? Nah, itu pertanyaan. Kalau dijawabnya ya atau tidak. Kalau tidak, maka debatable. Ada apa? Kenapa diterjemahkan turun dalam rupa burung merpati? Kalau iya, dijawabnya burung merpati, maka apakah burung merpati ini 100% naturnya adalah binatang? Itu cara bertanya, Dek. Aduh, Ote. Hindarin dulu lah kebencian itu. Bertanya kita baik-baik. Tapi aku heran Kang Dito ya. Kayaknya pertanyaan mereka ini seragam semuanya. Yang itunya. Kayaknya mereka ini ada yang itu nyuruh kayak gitu ya. Jadi kalau tanya tuh yang ini. Seragam loh, nggak ada padahal Quran itu 114 surat, banyak. Ya kan 6.600 ayat. Banyak sekali. Kok cuma ditanya yang itu aja? Maksa pula minta dibenarkan. Makanya tadi di Al-Quran udah jelas ya ini. puasa. Dia sendiri yang membawa dalil. Dia yang jawab. Yang tadi itu yang bertanya siapa tadi, surah Al-Hijr tadi itu. Aduh, Allah mengutus setan untuk mereka. Ya mereka seperti itu karena utusan mereka adalah setan. Selesai. Lanjut. Aku mau sholat dulu ya. Lanjut. Sama ada Kang Chan itu. Baik, terima kasih waktunya teman-teman. Iya Don Kang Chan, silakan Kang Chan. Oh iya, siap. Suara saya ada? Iya, terima kasih. Ada, mantap, nyala. Oh iya. Ya, terima kasih teman-temanku sama Muslim
Ya, kami sebenarnya kasihan dengan teman-temanku muslim ini ya. Kalian mengaku kalian punya Tuhan, tapi ajaran Tuhan kalian campakkan. Hukum Tuhan kalian nggak kalian pakai, maka kalian dicap Tuhan kalian tersesat sebagaimana di dalam surat Al-Maidah ayat 60. Datanya ada, saya bacakan. Tidakkah kamu memperhatikan, wahai Nabi Muhammad, orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepadamu dan beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu. Mereka hendak berhakim kepada togut, padahal Allah telah memerintahkan mereka untuk mengingkari togut itu, dan setan bermaksud menyesatkan mereka ini yang aku beriman dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Di dalam surat lain, Al-Maidah 49, di situ dikatakan bahwa jika seandainya mereka tetap tidak mau melaksanakan hukum seperti yang diturunkan kepada Wahai Muhammad, dan mereka tetap mau melaksanakan hukum dengan hukum ketentuan hawa nafsu tagut, maka kami akan menimpakan kepada mereka ini, yang umat Islam munafik ini, bencana-bencana dan musibah-musibah. Maka kami kasihan kepada Anda yang katanya Anda meyakini Quran 100%, tetapi ketika Anda ditantang dengan hukum-hukum Allah, Anda tidak mampu untuk melaksanakan, dan Anda bahkan menolak, dan Anda bahkan dengan beralasan bermacam-macam, sehingga Anda melihat mengatakan bahwa kami taat kepada pemimpin kami begini, pemimpin Anda mengajak ke neraka, sebagaimana di dalam surat Ibrahim ayat 28 dan 29. Di sana dikatakan, tidakkah engkau memperhatikan wahai Muhammad, orang-orang yang menukar nikmat Allah Al-Quran ditukar dengan hukum taugut, dan mereka hendak memasukkan rakyatnya, masyarakatnya ke dalam lembah kebinasaan, yaitu neraka jahanam. Jadi pemimpin Anda sudah korupsi, menukar nikmat Allah pula, Al-Quran ditukar dengan hukum taugut, sehingga Anda semua masuk ke dalam neraka jahanam. Saya katakan kalian umat Islam, Anda melihat begini, Anda itu melihat seolah-olah tunggal di lautan Anda nampak. Pertanyaannya apa, woi? Sebuah lautan Anda nampak. Pertanyaannya apa, Pak? Pertanyaannya adalah, kenapa Anda tidak melaksanakan hukum ajaran Anda itu? Karena Anda akan dicap kafir. Anda akan dicap tersesat oleh Tuhanmu sendiri. Itu yang datanya, ya, bukan saya ya. Boleh saya jawab? Ya, silakan jawab. Baik. Pertama, Bapak salah baca. Bapak baca ayat 59-nya, ya ahlal kitab itu kepada orang Yahudi, Bani Israel. Bapak salah baca ya. Itu untuk orang beriman ya. Saya sedang menjawab, Pak. Saya sedang menjawab. Ya ahlal kitab, kul, ya ahlal kitab. Katakanlah wahai ahli kitab. Gimana Bapak? Makanya di ayat yang Bapak baca. 459 bukan itu bunyinya. Ya ati Allah, ati Rasulullah ulil amri. Ya itu nanti tadi data yang Bapak sampaikan di awal itu Bapak salah. Kalian ini, Pak, santai, jangan kejang-kejang, santai lah, santai, tarik napas. Ada minyak angin di situ nggak? Kalian tanya kenapa tidak melaksanakan hukum ajaran Tuhan kalian? Iya, santai dulu. Ini saya sedang menjawab, Sesat Pak. Kalian ya. Pak, bisa nggak Bapak beradab seperti Islam? Bisa nggak beradab seperti Islam? Disiplin gitu. Bisa? Gitu ya. Coba teman-teman Kristen beradablah seperti Muslim. Ingat ya. Bapak tadi sudah salah ngutip data, Bapak melemparkan pertanyaan. Datanya salah semua, itu bukan orang Islam, tetapi itu ahlul kitab. Makanya di ayat yang ke-60 itu, di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi. Maksudnya kepada orang-orang. Santai dulu. Iya, santai dulu. Santai, tarik nafas. Kau salah. Kau baca surah apa itu? Tarik nafas Gak ada dulu, itu Pak. bunyinya gitu. Nih. Tarik nafas dulu. Kau buka mata kau besar-besar. Gak ada Surat untuk ahli apa kitab. itu? Surat apa? Surat Al-Maidah ayat 60 ini, ha. Nah, Bapak baca ayat 59-nya coba. 59-nya baca. An-Nisa ayat 60, kau buka An-Nisa. Ini An-Nisa ini. Lihat sendiri nih, An-Nisa nih. An-Nisa 60. Makanya ya. tadi salah ngomong. Makanya nggak nyambung. Kau lihat di situ.
Kau lihat di situ kau lihat ya ayat. Untuk kamu ya yang ngakunya beriman, yang ngakunya umat Nabi Muhammad, yang ngakunya yakin dengan Al-Qur'an, tetapi hendak berhukum kepada hukum taugut, hukum hawa nafsu. Maka mereka itu adalah tersesat dengan penyesatan oleh setan dengan sesat yang Baik Pak, sejauh-jauhnya. coba dibaca. Apakah kamu tidak Baik, memperhatikan? Sebentar loh. Apakah kamu tidak memperhatikan? Kamu ini orang yang diadres oleh Nabi Muhammad, betul? Memperhatikan Tidakkah engkau Muhammad? orang-orang. Di sini Ya sebentar dulu, Nabi kita baca dulu. Muhammad disuruh memperhatikan. Iya sebentar dulu. Kristen ini nggak disiplin sekali. Santai dulu, jangan ngamuk-ngamuk. Santai. Nah, Bapak harus banyak belajar peradaban kepada Islam ya. Nah, oke, tarik nafas. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu? Kalau sebelum kamu berarti siapa? Yang diturunkan Nggak usah di-mute, biarkan saja. Senang. ya kalian tidak melaksanakan hukum Islam kalian ngulang ya, lagi kayak kalian robot. murtad kalian. Kayak robot. Pak, orang-orang sebelum kamu itu berarti siapa? Siapa? Itu kitab Taurat Injil, bukan orang-orang di situ bagus. yang diturunkan. Kitab Taurat Injil. Yang isinya semua ada juga Pintar hukum-hukum sekarang. itu. Nah, kalau menurut pendapat saya, orang-orang mereka hendak beriman kepada togut. Menurut saya itu orang Kristen, betul tidak Pak? Karena orang Kristen mengaku punya Bukan Injil padahal nggak beriman punya di Injil. situ. Betul tidak? Anda itu ayatnya bukan gitu. Mereka hendak berhukum. Iya, berhakim Hendak kepada berhukum, togut. memutuskan hukum. Iya. Berhukum kepada hukum togut, bukan Yes, hukum Allah contoh. Tuhanmu. Iya, itu Kristen, kamu Pak. ngaku beriman, tetapi kamu mau Iya, itu. melaksanakan hukum togut. Itu Kristen. Kamu sendiri, hukum Tuhanmu nggak Kok kamu jadi kita laksanakan. sebelum Ini untuk orang yang beriman Kita ini. disalahkan. Kalian orang beriman bukan? Sebelum. Ini untuk orang yang beriman. Diturunkan Mereka sebelum mengaku kamu. beriman, tetapi hendak berhukum kepada togut. Lah kamu lihat sendiri di sini. Ini untuk orang yang beriman. Jadi orangnya apa namanya? Masih belajar baca. Kamu kamu. lihat di sini ya, di sini untuk Sudah orang ya, yang beriman. sudah tapi saya mereka jawab. masih menginginkan keputusan Bisa saya hukum tanya. togut. Bapak takut nggak saya tanya? Ya. Takut nggak ditanya? Ya, yang diturunkan kepadamu. Nah, di sini dijelaskan mengakunya beriman. Takut ditanya. Pak, Sekarang sudah saya aku jawab tanya, ya. kau kenapa Itu nggak salah, pakai addressing hukum semuanya Islammu? salah ya. Pak, Enggak, kenapa kamu nggak Bapak pakai takut hukum tidak Islam ditanya? malah pakai hukum togut? takut tidak Kenapa kamu ditanya. nggak pakai hukum Tuhanmu? Kamu pakai hukum togut. Kenapa aku tanya dulu? Bukan, Kenapa kamu nggak pakai mereka. hukum Tuhanmu? Jadi ada nabi Kamu sedang kenapa bicara nggak pakai dan hukum? mereka berarti orang Sekarang lain saya mereka. tanya. Ih, Orang Islam ini ada hukumnya nggak? Ada aturan Bukan nggak? Kalau Islam mencuri itu, dipotong Pak. tangan. Kenapa kamu nggak Sudah. melaksanakan itu? takut ditanya sudah ya. Takut ditanya. Berarti kamu ini mendustakan Sudah ayat-ayat selesai. Tuhanmu. Kamu Takut- ini ketakutan melaksanakan hukum ditanya. togut. Ketakutan ditanya. Silakan teman Kristen lagi yang mau naik, yang mau nanya. Ketakutan ditanya. Gitu, nggak bakalan dia. Makanya ngantur ke sana kemari. Teman-teman baca baik-baik datanya. Mereka, kamu. Nah, itu harus dibaca baik-baik. Jangan karena saking semangatnya untuk memojokkan Islam, kamu tidak tahu di mana kamu berdiri. Lucu Kan jadi kali. malu-maluin sendiri kan. Silakan coba lagi. Betul. Tapi itulah Kristen. Alhamdulillah itulah Kristen teman-teman sekalian. Banyak teman-teman Kristen sekalian terhambat masuk Islam karena begitu, karena mereka orang-orang seperti dia terburu-buru untuk menyerang Islam. Sabar, santai. Anda boleh menyerang Islam, menyerang Quran boleh, santai saja. Silakan. Seperti awal tadi Anda didengarkan panjang lebar, nggak nyambung. Silakan. Santai, tarik nafas. Nggak apa-apa, silakan tanyakan Quran, tanyakan Islam. Kalau kita nggak bisa jawab, kita PR-kan. Silakan, Pak. Mel, selamat siang. Assalamualaikum kalau Muslim. Mel, ya izin diturunkan. Repot ya. Kristen beradablah, belajarlah beradab dari umat Islam. Belajar ya.
Jangan seperti kerasukan Beelzebul. Belajarlah berdisiplin, beradab, punya integritas. Ya Kristen ya. Gitu Kristen. Silahkan, siapa lagi? Dari tadi kejang-kejang, Kang. Gak ada yang Kristen. pinter dari tadi. Iya. Bolot Tapi semua. begini, kita harus maklum. Karena memang tidak ada pilihan lain. Kepercayaan teman-teman Kristen terkait Islam itu disuplai oleh orang-orang yang penghujat Islam, sebut saja begitu. Islamofobi, ingin menanamkan hal buruk. Nggak apa-apa, boleh itu ditantang, di-challenge. Makanya pertanyaannya sama semuanya di mana-mana. Kalau mereka naik pasti itu pertanyaannya sama, kayak udah di Iya. briefing gitu. Iya Kan betul. nampak sekali nggak paham pertanyaannya, tapi mau bertanya. Itulah teman-teman. Kalau Makanya Kang Chan, kami ini buka komal seperti ini bukan berarti apa ya. Kami pengen lah ya ada sisi Islamnya yang banyak kita itu kan kita dakwahkan ya kan. Jangan di setiap komal itu cuman Kristen aja ya kan. Cobalah berbagilah, artinya ada komal-komal juga yang seperti ini kan, tentang bertanya tentang Islam seperti itu. Jangan kayak komal-komal yang banyak-banyak semuanya itu Bible semua, nggak ada yang Islam. Akhirnya kan kalau ketika ditanya tentang Quran, tentang Islam, jawabannya kelantur teman-teman kita. Ini yang susahnya Kang, nanti. si Gedon minta naik lagi. Maaf, Kak. ya nggak Gimana apa-apa, itu? santai aja Pak, santai aja, dialognya santai. Anda di room Islam ini Anda diberikan poin untuk memberikan waktu untuk kasih poin gitu. Santai aja, kalau mau bertanya, silakan. Mendengar baik. Kalau nggak mau ditanya, bilang saya nggak mau ditanya, saya mau nanya aja. Bilang dari awal, jadi settingannya saya rubah, kan begitu Pak. Belajarlah Kristen dari Islam, belajarlah. Kalian harus belajar banyak dari Islam, beradablah, silakan. Iya. Gedon, silakan Gedon. Bisa ditanya, Anda tadi sudah bertanya. Sekarang takut nggak ditanya Pak? Pak? Kristen, kalian bisa nggak hidup normal gitu, seperti layaknya manusia? Bisa nggak hidup normal? Kayak manusia gitu-gitu. Sekali hidup jadi manusia. Silakan. Belajar ya, Kristen Di- ya. Belajar pada umat Di-mute Islam ya, aja beradablah itu seperti yang umat Islam ya. menghina Nabi. Indah. Komentar-komentar itu. Ya, Dekjo, monitor. Ya. monitor. Kristen, Agamanya, Bang. Ya Kristen. ya kasihan ya masih Kristen. Saya Coba. Kristen tapi Kristen awam sih, enggak. Itu Apa-apa, Pak. paham juga. Lebih Kita baik belajar Kristen di sini, Pak. awam daripada yang sok-sok pinter tapi bodoh. Itu juga sih. Ya, Gimana, lanjutkan. Mau bertanya silakan sama Kang Jan. Iya, saya cuma bertanya cuma satu aja. Pak. Iya. Kalau saya Dua ingin- juga nggak apa-apa. Oh iya. Cuma saat ini cuma satu. Seandainya saya ingin mendalami keislaman ya. Kalau saya mungkin kira-kira seandainya saya di zaman Yesus, bagaimana saya mendalami keislaman? Oh, pertanyaan bagus ini, keren ini. Ah, iya. Mantap. Iya, biasanya Bagus. sering itu nih. Jadi maksud Anda nih gini ya. Kalau seandainya Anda simulasi lah ya gitu ya. Kalau Anda ada di zaman Yesus 2000 tahun yang lalu, abad pertama lah sebut. Bagaimana saya belajar Islam gitu ya? Iya. Keren banget, Masya Allah, luar biasa. Saya kasih ini pertanyaan yang sangat bagus sekali bagi saya ya. Kasih close ya. Begini, Pak. Jadi dasar pertanyaan itu ada pada paradigma berpikir kalau Islam itu ada abad ke-6, abad ke-7. Itu keliru. Islam itu ada jauh sebelum Yesus. Iya, terus saya Sebentar mau dulu. cari Sebentar dulu saya jawab dulu. Sebentar dulu.
Nah, jauh sebelum Yesus. Kalau Anda ingin belajar Islam ketika zaman Nabi Musa, belajar kepada Nabi Musa. Kalau Anda ingin belajar Islam kepada Nabi Israel, Nabi Yakub, sebentar dulu Pak. Ya sebentar dulu, saya sedang jawab. Pak Dek, saya sedang jawab dulu. Kalau Anda ingin belajar Sabar dulu, ya. Islam ketika zamannya Nabi Yakub, Anda Halo. ya maaf, ada anak. Kalau Anda ingin belajar Islam ketika zamannya Nabi Yakub, Anda belajar kepada Nabi Yakub. Kalau Anda ingin belajar Islam ketika zamannya Nabi Isa, Nabi Yesus, Anda belajar kepada Nabi Yesus. Karena Yesus itu beragama Islam. Contoh, saya kasih contoh. Sebentar dulu Pak Dek, sebentar dulu. Yesus itu di dalam Bible dia beragama Islam. Anda nanti bisa buka datanya Yohanes 14:27. Islam kuberikan kepada kalian, Islamku kutinggalkan kepada kalian. Islam. Walaupun ajarannya banyak terkikis oleh buku-buku itu, tapi dari permohonan kita bisa melihat. Contoh, Yesus mengajarkan Tuhan itu satu. Yohanes 17 nomor 3, Markus 12:29. Yesus mengajarkan dia itu adalah utusan Tuhan. Yohanes 17 nomor 3. Yesus mengajarkan bahwa hidup kekal itu dengan cara bertobat, beriman yang benar, beramal soleh dan bertobat. Nah, itu semua tidak diajarkan oleh Kristen. Dan kalau Anda melihat Islam hari ini yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sama. Untuk mendapatkan surga, Anda beriman kepada Tuhan yang satu. Yesus utusan Tuhan, Nabi Muhammad utusan Tuhan. Bahwa untuk mendapatkan hidup yang kekal itu dengan cara beriman, beramal soleh dan bertobat. Itu ajaran Yesus. Jadi kalau Anda ada di abad pertama, Anda ingin beragama Islam, belajar Islam, Anda belajar kepada Yesus. Gimana Pak? Berarti kalau saya bersyahadat harus menyebut nama Yesus dong, bukannya Muhammad. Ya, sebagai utusan Tuhan, betul. Wa asyhadu anna Yesus, wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Sekarang saya tanya kepada Anda meyakini Yesus itu utusan Tuhan atau Tuhan? Ya. Anda meyakini Yesus ini Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan dan Tuhan. Itu gimana utusan sama Tuhan itu? Kalau Yesus utusan, dia diutus oleh Tuhan yang mana? Bapa. Ada berapa Tuhan yang Anda yakini? Satu, Esa. Di antara Bapa dan Yesus, yang mana yang jadi Tuhan Anda yang satu itu? Adalah Yesus yang jadi Tuhan. Bukan Bapa. Adalah Allah Bapa. Kok tadi Bapa katanya? Iya. Sebentar. Kita pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Di antara Bapa dan Yesus anak, yang satu-satunya Tuhan itu yang mana? Kan udah dijelasin di Yohanes 1 ayat 1 kan? Enggak ada Yesus di situ. Saya ulang pertanyaannya. Iya. Di antara Bapa dan Yesus anak, yang satu-satunya Tuhan yang mana? Bapa atau anak? Di situ emang nggak ada Yesus. Tapi di situ disebut apa? Firman yang jadi manusia kan? Enggak ada menjadi manusia. Manusia siapa? Jadi manusia siapa? Ya, Pak. Itu aja saya mau tanya. Saya enggak bisa lama-lama. Belum selesai itu manusia siapa? Itu aja sudah. Bagaimana saya mau cari Quran di zamannya? Kalau Yesus mengajarkan, coba baca dulu. Ternyata Anda nyuruh saya beriman pada Yesus. Kan Yesus, iya kan? Iya, kami disuruh beriman kepada Yesus semuanya. Yesus Itu nabi Tuhannya kami. Tuhan kan orang Bukan Kristen. Tuhan, itu sebagai nabi. Kami imani sebagai nabi. Gimana sih kamu? Kami beriman semuanya kepada Yesus, kepada Daud, kepada Sulaiman. Semua kami imani. Enggak, kok sekarang malah banyak yang selalu mau ngomong gini lah tentang Yesus. Ini kan yang jadi bingung saya jadinya. Awalnya suruh mengimani ke Yesus, ngikutin ajarannya, dan sekarang begini, Pak Dek, Yesus yang dicecer terus. Pak Dek,
Hilangkan dulu pikiranmu tentang dua Tuhan tadi. Kau bilang Allah Tuhan, Yesus Tuhan. Maka kalau sudah kau hilangkan kedua sifat itu yang kau sembah itu, nanti baru pikiranmu terbuka bahwa Tuhan itu tidak bisa menjelma menjadi siapa-siapa. Paham gak? Ya, saya memahami kan adalah Yesus Kristus adalah Tuhan saya. Nah makanya kau masih berpikiran dengan taklid bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka kau anggap Tuhan Allah itu juga sama dengan Yesus. Iya, makanya saya kan tadi kan mencontohkan kan bagaimana kalau saya hidup di zamannya Yesus. Kemana Iya, yang kau saya- ikut ajarannya. Sekarang aku mengikuti ajaran dia sampai sekarang, kok malah sekarang saya Kau itu ikut ajaran Paulus, bukan Yesus. Kok bisa? Ada nggak dalam Quran bahwa Allah itu menjelaskan tentang Paulus begini-begini palsu? Nggak ada. Nggak Emang? ada. Kok Nggak kenapa ada. jadi? Yang ada dijelaskan di aku itu cuma Nabi Isa. Berarti Paulus itu tidak masuk hitungan Allah. Berarti dia di luar dari Emang Isa- ketauhidan. Oh, Isa itu adalah Yesus ya? Ya menurut kalian. Hah? Setahu Terus kalian dapat cerita Yesus itu dari mana kalau bukan dari cerita Isa? Isa Dari yang mana? Apa kalian Isa ini yang belajar mana? mendongeng? Mbak, Iya. Isa yang mana? Kalian hidup di negeri mana? Di bumi Nah, ini mana? kan Terus saya- kamu ada mengadakan tandingan Saya Yesus bilang yang saya- lain. Saya awam, saya ingin bertanya. Isa Makanya yang kalau mana? awam jangan merasa lebih pintar. Iya, Dikasih Isa yang tahu. mana? Apa beda Isa yang di dalam Quran sama Isa yang di dalam Bible? Ceritanya kalian itu mengutip dari cerita Isa, lalu kalian buat-buat seolah-olah itu berbeda. Kan di dalam kitab kekristenan kan dari kelahirannya berbeda. Iya kan? Bagaimana sih saya bisa mau mengerti kalau Aduh, ya Allah ya Kok Tuhan. aduh? Emangnya ini ada dua dunia ya? Yang satunya Ya, Isa satu di putra Bethlehem, Maria, satu di Yesus pohon putra korma. Maria, yang satunya Gimana Isa sih? putra Maryam. Kok harus sama-sama ceritanya? Namanya juga kalian ini mengutip-ngutip nih. Ya. Sekarang Namanya begini. Isa kalian rubah Yesus, namanya Maryam kau rubah Maria. Dia lahir di bawah pohon kurma, kau bilang di kandang onta, di kandang kuda. kok dari abad yang pertama bisanya yang sudah tertulis ada nggak bangsa-bangsa lain Ada itu cerita Yesus dulu. yang udah memprotes? Ya lanjut Kang Chan, silakan Kang Chan. Nggak ada ilmunya, susah. Bukan ada ilmunya, makanya saya bilang kan saya pingin. Kau bilang kan memang kau awam, memang kan. Kau Iya, memang terlalu awam. bersandar kepada abad ke-1, abad ke-1, abad ke-1. Emang kau hidup di Iya. abad ke-1. Sedangkan di abad ke-1 itu ada abad kedua sebelum Masehi, abad ketiga sebelum Masehi. Iya. Ada sebelumnya itu ada abad yang sebelum itu. Lalu di mana Kalau- Yesus pada saat itu? Kalau emang ini saya tanya, ada nggak bangsa yang lain di abad mulai pertama, kedua, keempat sampai kelima, keenam yang Ah, sudah apa ada goblok? bangsa Turunlah yang kau. beragama Islam atau Muslim? Semua itu dari zaman Nabi Adam itu orang sudah Muslim. Yang menyesatkan itu orang para ahli kitab dan para syaitan. Tahu tidak? Udahlah, ntar Hah? panjang lebar. Coba aku tanya Tuh, dulu. udah. Nabi Adam itu dia menyembah Maaf ya, Yesus nggak? Nabi Musa itu menyembah bertanya, Yesus tapi nggak? saya kan tidak menghujat kan, saya cuma bertanya. Iya, makanya saya kasih tahu seluruh umat itu dari zaman Nabi Adam alaihissalam Gimana saya mau- sampai kalau Nabi saya di Muhammad zaman itu saya mau adalah dapat Quran dari mana? Muslim. Mbak, saya mau cari Quran dari mana untuk saya mempelajari? Kau datang ke kantorku ya. Di sini banyak Quran. Nanti ku kasih kau. Enggak, Kamu kalau Quran yang saya mana? kan ceritakan seandainya saya di zaman itu. Terus? Seandainya Ada- kau di zaman itu kau ada di ngikut zaman siapa? itu apa, ada orang yang udah megang Quran. Itu bagaimana dia mau pelajari caranya. Makanya
Aku bilang itu semua orang itu, nabi itu beragama Muslim. Muslim itu artinya berserah diri kepada siapa? Kepada Tuhan, bukan bersundal kepada setan seperti kalian. Kok jadi emosi? Aduh, saya ini bilang saya itu bertanya kok jadinya. Terus kau paham gak sih apa kata Muslim itu? Kan kita kan harus bersahadat. Bagaimana saya Paham tidak? Paham nyebut tidak? nama Arti kata dua Muslim kalimat syahadat itu. dengan nama Muhammad. Nama Muhammadnya belum ada, Mbak. Saya akan bertanya. Aduh, saya. Gak apa-apa kalau kau hidup di zaman Isa, maka kau mengakui Isa sebagai nabimu. Ketika kau hidup di zaman Musa, Musa sebagai nabimu. Lalu ini ketika ya. Nabi Muhammad sudah ada sekarang ini, Nabi Muhammadlah sebagai nabimu. Berarti Mbak saya sudah 5 kali mati mungkin baru saya bisa bersahadat ya. Karena kan Nah, nomor suka-suka 9. kau lah. Kan saya harus menyebut kalimat syahadat kan ada nama Muhammad juga, Mbak. Kan kau sudah bilang kau seandainya hidup di zaman mereka, ya tentu mereka lah yang sebagai nabimu. Karena Nabi belum lahir, Muhammad belum lahir. Nggak ada yang pintar ya Kang Chan ya. Jenuh aku. Iya. Silakan teman-teman. Mau naik. Palatik, monitor palatik. Apodio, Apodi. Ya. Monitor. Shalom. Ya. Kristen, Islam. Kristen Kristen, itu. Bang. Ya. Kristen. Silakan. Mau ngapain saya? Loh. Ada yang mau ditanyakan? Kristen tanya Islam. Kang Chan, silakan Kang Chan. Tanya Kristen. Ya. Apa pertanyaannya, Pak? Kalau kita bertanya boleh nggak? Misalnya Anda jelaskan, kita sedikit nanggapin boleh nggak? Boleh, Pak. Sangat boleh. Memang harus begitu, Pak. Oke. Itu kalau diskusi. Bapak atau Ibu ini maaf. Ibu. Oh, Ibu maaf. Ibu, ya, siap. maaf. Boleh, Bu. Memang harus begitu, Bu. Supaya interaktif. Suaranya Maaf, besar Ibu, ya. Ini kalau menurut Islam apa beda Nabi dan Rasul? Yang bagus dari Ibu ini luar biasa. Saya kira Ibu nih bagus, baik Ibu baik. Nabi itu asal katanya dari naba, artinya berita, yaitu diberikan berita. Satu. Rasul itu asal katanya dari rosala, artinya apa? Risalah. Jadi berita itu dijadikan sebuah risalah. Nanti dulu bentar. Dijadikan sebuah risalah. Nah, risalah untuk disampaikan. Contoh, ketika Nabi Muhammad, beliau diberikan berita Quran seperti yang disebutkan oleh buku Musa, aku Tuhan akan menaruh firmanku dalam mulutnya. Lalu Nabi Muhammad menerima firman Tuhan di dalam Gua Hiro 5 ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan, khalaqal insana min alaq, menciptakan manusia dari alaqah segumpal darah, khalaqal insana alladzi 'allama bil qalam, yaitu Tuhan yang mengajarkan dengan pena, 'allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajarkan manusia dari apa yang tidak diketahuinya. Itu berita, tidak ada di situ perintah untuk menyebarkan. Maka saat itu Nabi mendapatkan berita, nah maka seorang yang bernama Muhammad itu dia menjadi seorang nabi, mendapatkan berita. Ketika datang ayat selanjutnya muncul, ayat selanjutnya mengatakan kum, bangunlah, fa'angzir, berilah peringatan. Nah, itu sudah mulai mempunyai mengemban mandatori tugas harus menyampaikan risalah itu. Maka itulah Rasul. Maka Rasul itu penyampai risalah, dengan bahasa kita yang sangat simpel itu utusan. Sedangkan Nabi yang membawakan, yang menerima berita dari Tuhan. Begitu, Pak. Tadi Ibu. Bu, maaf Bu. Aduh, maaf. Maaf ya Bu ya. Mohon maaf. Iya, nggak apa-apa. Tadi Ibu ini mengatakan dari sejak menyebut Adam itu nabi. Sementara kalau di ajaran kami, nabi itu adalah disebut nabi karena dia mendapatkan penglihatan atau bernubuat. Sedangkan rasul itu adalah murid Yesus, sama. Cuman caranya mungkin Anda menjelaskan lebih rinci di ajaran situ, lebih jelas lah karena Anda mungkin udah mempelajari cara mengajarkan
makanya buka komal. Nah, kalau saya jemaat biasa, tapi kalau murid Yesus itu mendapatkan pengajaran-pengajaran yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu untuk melakukan apa? Intinya yang saya tahu 10 hukum Taurat dan berbagai kebenaran-kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus supaya memperoleh kehidupan yang kekal di saat dia datang kedua kali. Itu sekilasnya. Tapi kalau bagi kami, Adam itu bukan nabi, karena Adam itu cuma manusia pertama yang diciptakan dan kemudian bereproduksi, jadilah kita-kita ini. Iya. Itu sebetulnya bukan definisi Bible, itu definisi gereja. Tapi Ibu betul bahwa salah satu fungsi nabi dalam Bible itu penglihatan, bernubuat. Ya, bentar Bu, 30 detik Bu. Oke, begini. Ibu betul. Nah, yang melakukan, jadi gini, coba Ibu pakai definisi Ibu bahwa nabi itu yang melakukan penglihatan terus bernubuat. Apakah ada yang melakukan penglihatan selain orang dalam Bible? Ada, iblis. Iblis melakukan penglihatan, banyak penglihatan iblis. Nubuatan iblis banyak. Contoh Matius 28. Iblis mengatakan, baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Aku akan menyertai kamu hingga akhir zaman. Dan iblis itu menyerupai Yesus di Matius 28. Nah, sekarang ternyata banyak orang yang membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang tidak pernah dilakukan oleh Yesus. Yesus tak pernah membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mengajarkannya pun tidak, dan murid-murid pun tak pernah membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi yang disebut nubuatan atau penglihatan itu adalah definisi sendiri yang tidak berlaku kepada Adam, yang tidak berlaku pada utusan Tuhan, tapi definisi gereja sendiri gitu. Dan definisi itu malah membuat iblis pun jadi nabi bagi Kristen. Sekarang Rasul. Ibu katakan Rasul itu adalah murid-murid Yesus. Paulus disebut Rasul. Paulus tak pernah ketemu Yesus. Paulus hanya mengklaim ketika di gurun pasir di Damaskus, dia merasa melihat Yesus berupa penglihatan, suara. Paulus nggak pernah, Yesus sendiri tidak pernah mengucapkan nama Paulus. Tak pernah bertemu dengan Paulus. Mata Yesus itu tak pernah melihat Paulus. Telinga Yesus tak pernah mendengar suara Paulus. Tak pernah. Malah Paulus ini Bu, ajaran yang malah mengeliminir ajaran Yesus. Jadi definisi contoh. Barnabas murid Yesus, tapi gospel Barnabas malah ditolak. Rasul Thomas murid Yesus, gospel Thomas malah ditolak. Gospel of Mary malah ditolak. Lalu apa yang dipegang oleh Ibu dan teman-teman Kristen? Gospel Markus bukan murid Yesus. Sejak kapan Markus murid Yesus? Lukas bukan murid Yesus. Jadi definisi Ibu itu membuat definisi karena begini Bu, karena LAI ini sebetulnya gini ya, maksud buruk banyak yang jadi korban gitu. LAI membuat literatur dengan objek misionarisasinya orang Islam, umat Islam, lalu dia masukkan kata-kata diksi-diksi Islam dan diksinya itu salah secara definisi, dan karena salahnya itu dia jadi bumerang di dalam internalnya. Baik itu nabi, rasul, termasuk juga Allah dan lain-lain. Nah, Ibu jadi korban itu. Begitu Ibu. Kamu itu buruk, tidak diajarkan oleh Yesus, tidak diajarkan oleh murid-murid Yesus, diajarkan oleh LAI gereja. Begitu. Ya kalau tentang LAI saya nggak begitu mengkritik. Ya kalau kami apa yang udah disepakatin penerjemah Yesus, di dalam Yesus Rasul bukan Yesus. Enggak dulu, bukan. Tadi mau nanggapin ini, Mas. Iblis juga berpenglihatan, kata Mas kan? Baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus gitu. Iya, betul. Saya tanya dulu, kalau iblis itu
bisa berpenglihatan kita tahu dari segi mana. Sementara iblis itu bukan berupa daging. Ibaratnya nggak manusia. Kok kita tahu dia berpenglihatan? Kata siapa, Bu? Emang iblis di dalam agama Anda Bukan di dalam wujudnya Bible. kayak gimana? Bu, Wujudnya kata kayak Yesus. Ya, ini contoh. Bagaimana rupa iblis. Ibu nanti buka Matius gini. Saya kasih buka narasi aja, sedikit. Coba Saya buka. kasih narasi sedikit nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, coba buka aja dulu yang Matius berapa yang Ibu, wujud. saya kasih narasi sedikit. Ibu buka Lukas pasal 4, nomor 5, nomor 6. Dulu iblis, dia mencoba Yesus. Membawa Yesus. Ada 3 tempat. Ke gurun pasir, ke bubungan Bait El, lalu ke atas bukit. Kata iblis, segala kuasa akan diberikan kepadamu jika kamu mengikuti aku. Jika kamu menyembah aku. Yesus menolak. Tidak. Kau hanya menyembah Tuhan yang benar, kata Yesus. Tuhan ilmu, kata Yesus. Nah saat itu, Bu, Yesus tidak dicobai oleh iblis. Tidak bisa. Dia mundur dalam perikop itu. Iblis mundur. Lalu kata di dalam perikop itu. Lalu di iblis menunggu waktu yang tepat. Bukan di end, tapi to be continue. Menunggu waktu yang tepat. Nah sekarang, setelah gurunya tidak bisa dicobai, iblis datang kepada murid-muridnya. Murid yang pertama yang dibisik oleh iblis adalah Yudas. Yudas, dia dibisiki iblis untuk menyerahkan gurunya. Dan dibisiki supaya dia menerima suap itu. Dan berhasil. Ternyata Yudas bisa menyerahkan, walaupun dalam Bible ternyata Yesusnya selamat dan diserahkan adalah yang lain. Nah, merasa berhasil. Setelah itu, Yesus terangkat ke langit. Di bumi masih ada 11 murid yang lain. Yudasnya mati, Yesus terangkat ke langit. Lalu masih ada 11 murid yang lain. Nah, sebelum Yesus terangkat ke langit, Ibu baca datanya di Matius 24, nomor 3, nomor 4, Matius 24, nomor 23, nomor 24. Apa kata Yesus? Dia berwasiat kepada muridnya yang 11. Waspadalah, jangan ada yang menyesatkan kamu. Sebab banyak penyesat, penyesat itu iblis, Efesus 2 nomor 2, iblis itu penyesat yang akan datang kepadamu dengan menggunakan namaku, Yesus, dan mengaku Mesias Kristus. Maka kata Yesus, jika kamu melihat Mesias di sana, Mesias di sini, Kristus di sana, Kristus di sini, jangan percaya. Terangkatlah Yesus ke langit, kan Lukas 22:6-9. Nah, ketika di Bukit Galilea, Ibu lihat di Matius 28, sebetulnya Matius 28 itu selesainya di nomor 15, tapi dimasukkanlah itu. Oke, di Bukit Galilea diceritakan, murid-murid, 11 murid, dia diajak oleh oknum yang bernama Yesus, di situ ditulis Yesus. Lalu mereka, kita lihat. Ntar sebentar sedikit. Yang 11 itu langsung diganti kok si Yudas, kalau nggak salah baca dulu udah. Ya kita kan udah tua. Yudas kan sudah mati, Bu. Yudas sudah mati dia. Tapi digantikan lagi. Satu lagi jadi genap juga jadi 12. Cuman saya nggak bisa menceritakan. Enggak 11. Ibu baca Matius 28 nomor 16, 11 itu, Bu. Iya, setelah tapi diganti lagi sama siapa ya? Enggak, 11. Ada 11, Bu. Tetap 12 setelah diganti. Coba Ibu baca datanya di Matius 28. Iya, nomor. selanjutnya mungkin setelah Matius ada gitu loh. Matius 28 ada lagi gitu loh. Enggak, kita bicara di Matius 28 ini dulu, nomor 16. Di teksnya bahkan begini, Bu. Dan ke-11 murid itu bersama-sama dengan oknum yang bernama Yesus itu. 11 murid itu sebutkan. Bernama Yesus itu, oknum bernama Yesus itu diajak ke bukit di Galilea. Bukit di Galilea. Kita lihat apakah ini Yesus anak Maria ataukah iblis yang dinubuatkan oleh Yesus tadi yang disuruh waspada. Dari mana bisa kita lihat? Dari respon murid-murid. Kenapa? Karena kata Yesus, Ibu baca datanya di Yohanes pasal 10 nomor 27. Apa katanya? Domba-dombaku mengenal suaraku. Aku mengenal mereka. Sebentar dulu. Mereka mengenal aku dan mereka mengikuti aku. Ternyata orang yang di oknum yang disebut Yesus itu, murid-murid ragu. Teksnya begitu. Sebagian mereka ragu. Berarti itu bukan Yesus anak Maria. Matius baru lari ke kemana itu? Yohanes apa?
Bukan masalah buku Matius, buku Yohanes. Ini kisahnya, Bu. Kisah yang Iya runutnya. ngerti, cuman kan konteks waspada itu beda konteks lagi pengajarannya. Kalau Mesias palsu. domba-dombaku itu ada pengajarannya juga. Iya, Ya, Mesias palsu, setiap- pengajaran betul. Bukan, Makanya setiap itu ayat Alkitab itu, ayat firman yang di Alkitab itu semua ada konteksnya. Konteks Iya, apa iya. dia bilang waspada. Sementara domba-dombaku mengenal aku, ada lagi konteksnya, cuman aku nggak bisa menjelaskan karena aku bukan pendeta. Mesias palsu. Ibu buka aja nanti Matius 24. Itu nanti masa yang akan datang. Yes, Bu, Matius 24 nomor 23, nomor 24. Jika kamu melihat Mesias di sana, Mesias di sini, Kristus di sana, Kristus di sini, jangan percaya. Kenapa? Karena banyak Mesias Kristus palsu. Yang ibu lakukan itu, ibu berasumsi ketika disebutkan Yesus atau Kristus di situ hanya ada satu oknum. Itu bukan ajaran Yesus, banyak oknum Kristus. Makanya Bu, tolak ukurnya, Ajaran Yesus banyak nanti yang Nah ini saya sedang ke ajarannya. Nah kita lihat sekarang ajarannya. Murid-murid itu yang 11 itu ragu bahwa dia Yesus, ragu, sebagian mereka ragu. Di saat Bayangkan mana? ragu. Coba ceritakan di sana mana keraguannya. Coba ceritakan konteks apa Matius itu keraguannya. 28 nomor 16, 17, 18, 19. Ke-11 murid dibawa oleh yang bernama Yesus ke bukit di Galilea. Oke. Mereka menghormat Yesus, proskuneo kepada Yesus, dan sebagian mereka ragu. Iya, karena belum yakin itu secara dagingnya, secara manusianya masa bisa Bukan. bangkit. Yang sampai si Thomas Nggak, ya. menusukkan tangannya bukan? Bukan. Matius 28. Kata Yesus, domba-dombaku, murid-muridku mengenal suaraku. Aku mengenal mereka, mereka mengikuti aku. Kalau sudah mengenal, bagaimana mungkin mereka ragu? Artinya bukan Yesus. Yudas itu tadi muridnya kan, tapi secara dagingnya, secara kemanusiaannya, dia masih bisa dihasut oleh iblis dengan memikirkan hal dunia, yaitu uang. Bukan, ini bukan Itu dunia. Artinya Bukan, mereka ragu. Mereka tentang ragu kalau keraguan oknum itu ya. Yesus. Mereka ragu Ini ya. keraguan tentang si Yudas juga. Bukan bisa Yudas, kita Yesus. inikan. Iya, Bukan Yudas, ngerti. Bu. Yudas sudah selesai. Ini Yesus ini. Yang mengaku Iya, ngerti. Yesus Maksud dan mereka saya. ragu. Berarti ini bukan Yesus. Nih maksud saya, murid-muridnya ragu kan? Kepada Yesus, bukan kepada Yudas. Iya. Kepada iya, oknum kepada yang mengaku Yesus. Hah? Nih saya contoh sebelum ayat itu ada kejadian contoh. Yudas juga masih ragu ajaran Yesus. Tidak. Ibaratnya masih. Bukan, Yudas itu tidak ragu, Bu. Ketika di Taman Getsemani malah Yudas yang menjadi jalan buat tentara Romawi. Nanti yang namanya Yesus itu, guru itu kan mereka tidak mengenal, gelap, mereka tidak kenal siapa Yesus. Nanti akan aku cium, karena Yudas tahu betul siapa gurunya, Yesus. Dicium lah, yang dicium itu Yesus. Tapi Arti keraguan yang oknum, sebentar Bu, satu-satu dulu. Oknum yang mengaku Yesus di Matius 28 di Bukit Galilea itu membawa 11 murid. Yudas sudah mati, Yesus terangkat ke langit. 11 murid dibawa, mereka ragu itu Yesus. Gitu, Bu. Teksnya begitu. Bagian mereka ragu. Secara dagingnya masih kok bisa bangkit. Secara Enggak, daging itu. bukan Kalau bangkit. penafsiran kami jemaat biasa. Bukan. Ibu makanya, Bu, begini. Sebaiknya ibu buka Bible-nya, ibu baca supaya ibu tahu bahwa saya tidak saya baca teks by teks. Ada itu. Mereka ada. menghormati dia, Yesus, yang mengaku Yesus, dan sebagian mereka ragu terhadap yang mengaku Yesus. Karena dulu Yesus anak Maria, gurunya yang asli itu sudah berwasiat kepada murid-muridnya, jangan kamu percaya jika melihat Kristus di sana, Kristus di sini. Gitu. Emang udah pernah saya. Iya, makanya dengar, kita bacakan, lanjut sekarang. saya Kita baca lanjut di sekarang. buku Baik, ini. kita lanjut sekarang. Nah, sekarang itu satu poin bahwa Yesus yang disebut di situ itu dia bukan Yesus anak Maria. Mereka ragu. Sekarang kita lanjut lagi. Apa yang responnya? Lalu oknum ini dia berkata begini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di langit dan di bumi. Kata oknum itu begitu. Apakah pernah Bapak memberikan segala kuasa kepada Yesus atau menjanjikan? Tidak pernah. Siapa yang pernah menjanjikan memberikan segala kuasa? Oknum yang sama di Lukas 4 tadi, iblis. Jadi iblis itu cara menyesatkannya
mengiming-imingi orang bahwa aku punya kuasa dan kamu akan diberikan kuasa. Seperti yang terjadi pada Kristen ini kan, dalam kuasa Yesus aku bisa berkuasa begini, aku bisa berkuasa begini, ya kan? Nah, oknum itu mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku di langit dan di bumi. Lalu membuat klaim, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Oknum ini yang tidak dipercaya oleh murid-murid, mereka buat pengajaran sekarang. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di ujungnya, aku akan menyertai kamu hingga akhir zaman. Apakah ada murid-murid yang melakukan pengajaran itu sebagai bentuk kepercayaan bahwa itu Yesus? Enggak ada satupun. Tak ada satupun murid yang membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tidak ada satupun murid, kecuali Ibu berikan data kepada saya. Malah kebalikannya, Ibu buka KPR pasal 3 nomor 38 kalau tidak salah, Petrus malah membaptis dalam nama oknum yang kedua saja, yaitu Yesus. Ajarannya tidak diikuti oleh murid-murid. Lalu siapa yang mengikuti itu? Yohanes Tidak ada. Tidak ada. Ya, tidak dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang itu suara dari atas setelah Yesus dibaptis? Enggak dalam nama Bapa, Putra, Kudus, Bu, enggak ada situ. Itu ada peristiwa ada. Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Roh Kudus mengambil rupa burung merpati, bukan hanya firman yang menjadi daging, Roh Kudus juga mengambil burung merpati. Lalu ada suara Bapa di atas, suara di atas. Tidak ada suara siapa itu. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Sedangkan kata Yesus, Bapa itu suaranya tidak bisa didengar. Nah, itu tidak mengatakan Yohanes membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu. Yang kedua itu kejadiannya kan di awal, Bu. Yohanes 1, jauh. Ini di Matius 28 di terakhir. Ketika Yesus sudah terangkat ke langit. Nah, lalu pertanyaannya, kalau murid-murid tidak Matius dulu, baru Markus, Lukas, Yohanes. Oh, itu urutan LAI. Itu urutan LAI, Bu. Enggak. Yang kamu tercatin orang terdahulu. Bukan. Manuskripnya mengatakan cuman terjemahan itu bukan LAI yang mengurutkan. Enggak, kita keluar itu topik. Iya. Ya, kita keluar topik. Ibu nanti cari, sebentar dulu. Ibu cari bahwa sebetulnya kenapa Matius dahulu kan, karena Matius itu arrangement yang enggak benar dari LAI, dari Bible. Sebetulnya yang duluan itu Markus. Anda pasti karena Markus, Anda berlawanan sama Tuhan Yesus, pasti mengajarkan. Loh, saya sama dengan Yesus, Bu. Sementara Saya sama dengan kamu Yesus. Udah, ini Bu, gini loh. kata Yesus, jika kamu, Bu, sebentar dulu. Jika kamu melihat Kristus di sana, Kristus di sini, percaya atau jangan percaya, kata Yesus. Nggak tahu di konteks mana itu, cuman itu ada Mesias konteksnya palsu, gitu. Kristus palsu. Iya, pasti ada itu mungkin. Sekarang cuman dalam murid-murid konteks apa Yesus contoh ajarkan itu kepada murid-muridnya. baptislah dalam, ini ajarannya. Ini ajarannya. Baptislah dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu ajaran asli atau ajaran palsu? Ajaran palsu. Asli. Loh, tidak ada satupun murid yang membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nih, nggak ada, Bu. barusan Anda mendengarkan menceritakan bahwa itu terakhir itu si Matius 28. Si Matius kata situ. Sementara yang terakhir itu Yohanes, kata saya itu Anda salahkan. Bukan urutan bukunya, Bu. Bukan urutan bukunya. itu Ini urutan peristiwanya. semua. Bukan, Iya, sebentar dulu. peristiwanya. Peristiwanya. Nah, Matius 28 itu peristiwa di ujung setelah Yesus terangkat ke langit. Nah, tadi Yohanes, Ibu katakan pembaptisan Yohanes di Sungai Yordan itu di awal, Yohanes 1. Pembaptisan Yesus di Sungai Yordan di Yohanes awal lah ya. Nah, itu beda cerita, Bu. Jadi ya, pembaptisan Yesus itu di sini, lalu Yesus melakukan pengajaran terus sampai kegiatan 3 tahun. Nah, yang Matius 28 itu di ujung. Nah, sedangkan Ibu urutan buku, maksudnya urutan buku itu sebetulnya yang pertama itu Markus tahun 60, lalu Matius dan Lukas tahun 70 sampai 80, lalu Yohanes tahun 90. Itu pun manuskripnya tidak pernah ada. Yang ada nanti ratusan tahun kemudian. Sekarang balik lagi. Oknum itu, Bu, oknum itu menyuruh murid-murid baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, oknum ini bukanlah Yesus. Kenapa? Karena oknum ini tidak diikuti oleh murid-muridnya. Karena Yesus katakan, domba-dombaku mengikuti aku. Tak ada satupun murid yang membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berarti oknum ini siapa? Ya, kita tanya kepada Bible. Siapa selama ini yang membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Siapa? Ibu buka dalam mata Ibu baik-baik. Kristen lah. Lalu Kristen dari mana membaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Ibu buka dalam Bible Ibu. Wahyu 12 nomor 9. Naga tua, ular, iblis telah menyesatkan seluruh oikumene. Diterjemahkan oleh ahli dunia, oikumene itu persatuan gereja.
Maka yang membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu gereja. Ibu Kristen termasuk di dalamnya. Ibu mengikuti iblis, bukan mengikuti Yesus. Menurut pemahaman Anda, kalau Menurut kita juga Matius pemahaman 28, Ibu. Lah haula wala quwata illa. Ibu, makanya saya bilang dari awal, Ibu buka bukunya, Bu, Matius pasal 28, nomor 16, 17, 18, 19. Baca dulu. Saya bukan mendengar khotbah situ, aku hanya bertanya dan jawab. Makanya di dalam Bible, Bu, yang bernubuat itu, yang melakukan nubuatan itu, penglihatan itu iblis juga. Maka di ujung Ibu lihat nanti, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bernubuat dalam namaku, kata Yesus. Lalu apa respon Yesus? Lalu apa respon Yesus? Apa hari ini aku terus terang kepada kalian, aku tidak kenal kalian, enyahlah dari hadapanku, kalian penjahat, iblis penjahat. Jadi ibu merasa mengikuti Yesus, padahal ibu mengikuti iblis. Nubuatan itu artinya orang secara fisik melihat, bisa mengetahui, ada pengetahuan tentang hari ke depan. Gitu nubuatan. Iya, itu yang dilakukan oleh iblis dalam Bible, Ibu. Iya. Itu mah bisikan, namanya iblis itu. Iblis katakan, itu datang. Iblis katakan, Bu. Iblis katakan, baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, aku akan menyertai kamu hingga akhir zaman. Sekarang sampai sekarang Kristen membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus dan disertai iblis kan hari ini. Bapak itu. Saya Matius 28, Ibu, dibaca datanya. 28 nomor 16, 17, 18, 19. Coba baca datanya. Bu, sebentar. Sebelum Ibu menuduh saya, Ibu baca datanya. Oke, saya bahwa dulu murid-murid ya. ragu. Boleh. Anda dulu, aku dulu ya. Tolong Boleh. jangan dipotong. Tapi Ibu motong terus saya dari tadi. Ibu meminta hak sesuatu yang tidak Ibu berikan kepada saya. Kan nggak fair. Kan udah banyak banget sekarang. Enggak, Ibu motong-motong saya. Mulai lagi. Oke. Tak kan? Nggak pernah. Oke, mulai aja biar aku. Kenapa Ibu bantah Bible Ibu sendiri? Aneh sekali. Nggak ngerti saya. Kenapa Kristen dibantah Bible-nya sendiri? Saran saya, Bu, Ibu mulai dengan membaca Bible. Ibu berasumsi bahwa Ibu mengikuti ajaran Yesus. Ternyata Ibu mengikuti ajaran iblis, bukan ajaran Yesus berdasarkan Bible. Begitu. Matius 28, 16, 17, 18, 19, Wahyu 12 nomor 9. Iblis naga tua, ular telah menyesatkan seluruh oikumene dalam original teksnya. Ibu cari oikumene itu bukan dunia. Oikumene itu adalah Roma. Maksudnya dunia Romawi, bukan dunia kita, dunia Romawi. Persatuan gereja abad ketiga disebut persatuan gereja itu oikumene. Saya kira orang Kristen tahu semua. Menyesatkan seluruh oikumene. Sekarang orang-orang yang berasal dari gereja itu mengajarkan apa? Baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Anda dilakukan oleh murid Yesus? Tidak. Siapa yang mengajarkan? Oknum yang tadi. Siapa yang menyesatkan oikumene? Siapa dia? Ular tua, naga besar. Kita tahu sendiri. Siapa ular tua itu? Iblis. Jadi ibu berasumsi mengikuti Yesus padahal tidak mengikuti Yesus. Udah boleh. Lah, udahlah, boleh. jangan banyak-banyak. Nggak ada waktu buat aku. Boleh. Udah jangan potong ya. Itu menurut Anda tadi Menurut Matius, Ibu fitnah aku ya. Jangan bilang menurut saya. Anda mengajarkan kan, menjelaskan menurut penjelasan Anda di Matius. Menurut Matius. Iya, Text by menurut text. penjelasan Anda. Di situ nggak ada dikatakan iblis. Ya udah. Lalu kenapa murid-murid ragu kalau itu Yesus? Ya urusan mereka, udah pengajaran Anda udah. Gak bisa mengikuti aku kata Yesus. Ya udah silakan kasih poinnya. Menilai. Iya silakan. Yang mendengar pengajaran Anda bagus enggak? Diambil lah kalau memang bagus menurut pendengar-penonton. Sebentar dulu. Ibu bisa nggak fair? Ibu ada Bible di depan Ibu supaya kita fair gitu. Nggak Saya ada. punya. Oke siap. Tapi bisa. kita pakai itu ya, pakai Bible ya. Kita baca matanya ini kurang jelas. Oke. Ada nggak Bible apa-apa. juga, Bible bahasa sendiri. Oke siap. Bukan Nggak apa-apa. bahasa Indonesia. Kalau Ibu perlu buka saya bukain. Enggak, aku dulu yang berkomentar. Iya, tadi iya, yang silakan, mengenai silakan. Anda mengatakan bahwasanya bernubuat iblis lah yang bernubuat atau oknum Yesus lah iblis itu yang mengajarkan baptis itu, gitu kan? Nah, sementara di kami asal mula iblis itu adalah malaikat pembangkang yang dibuang ke gua-gua gelap
Jadi kalau saya juga mengajarkan, menafsirkan bahwasanya yang datang ke Nabi Anda itu adalah iblis yang bernubuat, mengatakan itu wahyu dari Yang Maha Kuasa atau Sang Pencipta. Itu aja tanggapan saya. Kalau sebaliknya, jadi yang intinya kalau menurut saya pengajaran Nabi Anda, saya pengajaran walaupun kalian mengatakan itu Nabi, pengajaran Yesus adalah ajaran yang benar. Kenapa? Itu enggak menguntungkan atau yang enggak merugikan manusia. Yang diuntungkan adalah manusia, enggak menguntungkan Yesus. Ibaratnya contoh hukum Taurat yang 10 yang ditekankan, 10 perintah Allah. Jangan mencuri, jangan berzina. Itu kan menguntungkan kita manusia. Itulah ajaran tujuan Yesus datang ke dunia itu, mengajarkan keselamatan. Keselamatan artinya hidup yang kekal nanti supaya memperoleh kerajaan Allah. Itu aja. Oke, baik. Setiap orang itu bisa mengklaim, Bu, ajaran Nabi Muhammad mau sesat, mau salah, boleh mengklaim. Tapi pastikan klaimnya itu berdata. Jadi orang tahu bahwa itu adalah klaim personal. Yang apa-apa silahkan, tapi tidak by data. Kita lihat sekarang, mana ajaran iblis, mana ajaran dari langit. Kita lihat orang yang kita tuju Yesus. Di dalam Bible, Yesus disebutkan sebagai makhluk terkutuk. Galatia pasal 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Tambah lagi, Bu. Dan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Yesus katanya digantung di kayu salib. Yesus terkutuk, kata Bible. Sedangkan ajaran Nabi Muhammad di dalam Quran surat Maryam dikatakan bahwa mubarakan ainama kuntu. Yesus ini diberkahi di mana saja dia berada. Mana ajaran iblis, mana ajaran Tuhan. Tambah lagi, di dalam Bible ada di Quran Yesus. Ada, Bu. Nah, lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Lanjut lagi. Kandung ayatnya di mana, Quran mana ada nama Yesus? Bu, Bible Ibu juga tidak ada Yesus, yang ada Yosos. Itu adalah pronunciation. Dalam bahasa Arab, Bu, Ibu kan janji nggak motong. Ibu ini tidak komitmen ya? Enggak, bukan sesuai Ibu nggak dalil, komitmen. kata Anda. Bukan Jangan begini, Bu. dalil saya dicomot, giliran dalil itu nggak dibuka. Saya tanya kepada Ibu, di dalam Bible Yesus menjadi kutuk tidak, Bu? Enggak menjadi kutuk. Ibu buka Galatia pasal 3 nomor 13. Pernah Nggak baca bisa. dan pernah dengar, Nah, artinya teksnya begini, dengarkan, Bu. Kristus, Yesus ya, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Siapa yang menjadi kutuk di situ? Oke, saya tanggapin. Artinya Siapa yang menjadi kutuk? Iya, Siapa? artinya itu menjadi Siapa? kutuk dia karena di dalam hukum Taurat, di dalam budaya Yahudi, orang yang bersalahlah dihukum atau dikutuk di kayu salib. Sementara Yesus kenapa jadi korban kutuk? Untuk mengorbankan dirinya, rela dia untuk Bukan menjadi kutuk, Bu. manusia. Ya, itu Bu. menjadi kutuk namanya. Itu kan siapa yang menjadi ibaratnya kutuk udah di situ? tersalib. Siapa yang menjadi kutuk? Siapa yang menjadi kutuk di Yang situ? membuat dia jadi kutuk siapa? Iblis lain. Bukan, yang menjadi kutuk di situ siapa? Iya, yang menjadikan Dengarkan. dia jadi kutuk siapa? Yang menjadikannya Iblis lain. silakan, Yang iblis silakan. Alhamdulillah. menerima ajaran dia. Iya, pertanyaan bukan siapa yang menjadi. Ibu fokus, lihat Ibu kan mulai nggak fokus kan? Dengar dulu. Kristus telah menebus. Iya, sebentar. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Kristus dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Siapa yang menjadi kutuk di situ, Bu? Iya, dengan jalan tersalibkan. Yang Siapa? menjadi kutuk itu artinya tersalibkan Siapa? Yesus. Dan Ah, yang menolak itu yang menolak ajarannya. itu maksud saya. Di dalam Bible Yesus menjadi Menolak kutuk. ajarannya. Terkutuk, yes. Jadi kita lihat ajaran siapa itu. Betul Ibu tadi, Tuhan itu, ajaran Tuhan tidak akan menghukum, mengutuk orang yang benar. Betul, Amsal 8 bahwa orang fasik dipakai tebusan buat orang yang benar. Betul, Ibu betul. Jadi siapa yang mengajarkan Yesus terkutuk menjadi kutuk? Iblis. Di dalam hukum Yahudi, contoh di kita, ya di negara lain yang ada hukum mati kan. Kalau di Ibu kita ini nggak ada terus hukum terang mati. sekali ya.
Nah, Kalau di dalam kira-kira Islam, Bu, penjelasan saya masuk di dalam akal, Islam, selalu Nabi dikecoh. Yesus itu Udahlah, Mas. mubarokan Udah, Mas. ainama kuntu, diberkahi. Ibu mau Yesus Mas. diberkahi atau dikutuk? Udah Mas. Kalau tanggapan Anda kayak gitu ya wajar lah. Itu yang ibu yang mendengarkan penjelasan ibu Anda yang dan mengajukan penjelasan persoalan. Tapi ibu yang Iya. motong saya dari tadi. Ibu yang motong saya, ibu yang tidak fair kepada saya, ibu sendiri yang minta pertuntut. Harusnya saya dari tadi yang menuntut ibu. Tapi karena ibu ini tamu, saya menghargai ibu. Kami ini muslim, diwajibkan untuk menghargai tamu. Tapi ibu sendiri yang tadi motong-motong. Bisa nggak satu-satu ibu sendiri yang motong-motong? Kan itu sedang bagian saya. Ketika ibu berbicara panjang tadi, saya dengarkan kan. Walaupun saya tahu itu bermasalah Nggak semua menurut berapa Bible, panjang tapi saya Udah, dengarkan. Mas. Makasih penjelasan Anda Baik. tergantung penonton yang setia. Penjelasan Anda yang masuk akal atau penjelasan saya. Makasih ya Mas ya. Sama-sama, Selamat Bu. menjelaskan ajaran Anda dan ajaran kami. Makasih. Iya, Bu. Siap, sama-sama. Tolong diturunkan. Oh iya. Insya Allah, Ibu nih. Teman-teman sekalian, apa yang terjadi pada Ibu tadi, itu yang terjadi pada mayoritas umat Kristen. Mereka shock, mereka kaget. Ternyata apa yang diajarkan di gereja selama ini, oleh pendeta-pendeta selama ini, tidak diajarkan oleh Yesus. Shock, kaget sekali. Tapi maklum, kita harus penuh maklum. Kita pun bisa jadi ada dalam posisi itu jika kita seperti mereka. Bayangkan puluhan tahun meyakini Yesus itu divine, ilahi, Tuhan, menyelamatkan dan lain-lain. Ternyata ketika kita melihat Bible, dia tidak seperti yang digambarkan itu. Dia bukan Tuhan, dia tidak menyelamatkan manusia, dia tidak disalib, dia tidak dibunuh, dia tidak penumbahan darah untuk menebus dosa, tidak, dia tidak bangkit. Di dalam Bible, ketika bertemu dengan Bible, bahwa yang mengajarkan semua itu adalah ular tua, naga, iblis, seperti yang tadi disebutkan, shock, kaget, puluhan tahun. Orang yang berharap keselamatan, ternyata selama ini sedang memegang kotoran, kaget, shock itu bagus. Bagus, kalau kaget itu bagus, itu respon yang bagus. Kalau orang sudah tidak kaget, sudah acuh tak acuh, itu yang buruk. Innalladzina kafaru sawaun alaihim. Orang-orang kafir jenis ini yang sama saja bagi mereka. Angzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka tidak akan, kamu beri peringatan, tidak beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Tapi kalau shock, berarti poin yang sedang kita jelaskan itu dia dapat betul. Dia kaget. Ternyata Bible sendiri tidak mengajarkan seperti yang diajarkan di gereja. Tantangan saya, sudah hampir setahun 1 bulan, Bang Toib belum pulang. Kan, berikan satu saja, ajaran gereja, pendeta, ajaran Kristen hari ini, yang berkesesuaian dengan ajaran Yesus. Tak ada satupun, tidak ada satupun. Ditambah kemarin ketika dialog offline, berikan kepada saya satu saja. Murid-murid, ini kalau Kristen itu adalah pondasi Yesus mati. Seluruh Kristen. Denom bisa berbeda, tapi kepercayaan satu pasti. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Dia harus dikuburkan, bangkit sesuai dengan kitab suci. Jika seandainya Kristus tidak bangkit, tidak mati, berarti tidak disalibkan, maka sia-sia pemberitaan kami. 1 Korintus pasal 15 nomor 14. Dan sia-sia kepercayaan kamu. Seluruh Kristen ada di tiang ini. Nah sekarang, seluruh kalian sudah berkumpul semua, saya kumpulkan semua. Kalau kalian kan kerjanya berpecah belah, saya kumpulkan semua. Coba kalian saling bantu-membantu. Berikan data kepada saya dalam Bible, pengajaran dalam Bible. Ada murid yang memastikan Yesus mati. Satu saja. Udah 2 minggu. Udah 2 minggu, 2 minggu ya, hampir 2 minggu. 2 minggu lebih. 2 minggu 1 hari. Anak Bang Toib mau pulang. Anak Bang Toib mau pulang. Nah, belum ada satupun. Rektor sekolah STT nggak bisa jawab. Pendeta-pendeta yang ngediskusi pasca itu nggak bisa jawab. Padahal kematian Yesus itu hal yang paling fundamental dalam kekristenan. Ajaran-ajaran Kristen hal yang paling fundamental, tapi nggak ada yang bisa jawab. Masya Allah. Ya, Bang tidak dikenal. Selamat siang. Assalamualaikum kalau muslim. Bang. Ya. Silakan Bang Chan. Tidak dikenal itu adalah nama Tuhannya Kristen. Namanya agnostos theos. Tuhan yang tidak dikenal. Karena di dalam buku Kristen, dari mulai Wahyu sampai Wahyu,
Kejadian sampai Maleaki tidak pernah ada disebutkan nama Tuhannya Kristen satu kali pun. Gak pernah ada yang bernama Yesus itu. Gak pernah ada sekalipun. Nama Tuhannya orang Kristen tak pernah disebutkan di perjanjian lama walau hanya satu kali pun. Kecuali kalau ada Kristen yang bisa bantu untuk menunjukkan. Sebaliknya juga dari Matius sampai Wahyu tidak pernah ada disebutkan nama Tuhannya Yesus. Tuhannya Yesus tak pernah disebutkan sekalipun, gak pernah ada. Maka di dalam KPR seperti yang diajukan oleh Paulus bahwa pemberitaan Tuhan kepada Kristen adalah agnostos theos, Tuhan yang tidak dikenal. Makanya orang-orang Kristen kan tidak mengenal Tuhan sampai sekarang kan. Dan tidak dikenal kan. Inilah konsekuensinya. Kenapa? Ini sasaran empuk. Iblis itu tidak memperkenalkan Tuhan yang benar. Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang menciptakan Yesus. Yang menciptakan Nabi Musa. Yang menciptakan semua. Yang menciptakan Nabi Muhammad. Yang menciptakan Nabi Israel. Nabi Yakub. Menciptakan Nabi Abraham. Mengutus Nabi Abraham dengan risalahnya. Nabi Israel, Nabi Yakub dengan risalahnya. Nabi Musa dengan risalahnya. Nabi Yesus dengan risalahnya. Nabi Muhammad dengan risalahnya. Tuhan itu Allah. Yesus menyembah Allah. Nabi Muhammad menyembah Allah. Nabi Musa menyembah Allah. Nabi Abraham menyembah Allah. Nabi Abraham beragama Islam. Nabi Musa beragama Islam. Nabi Yesus beragama Islam menurut Bible. Nabi Muhammad beragama Islam menurut Al-Quran. Sama. Siapa Tuhannya? Allah. Dikenal. Tapi Kristen, Anda tanyakan hari ini kepada teman-teman Kristen, siapa nama Tuhannya? Pembicaraan akan berlanjut 2 tahun 2 malam. Tak pernah selesai. Tak pernah ada. Tuhan tidak. Karena kenapa? Karena yang disebarkan oleh Paulus agnostos theos, Tuhan yang tidak dikenal. Begitu teman-teman. Nah, beruntunglah kalian yang menyebutkan nama Tuhan. Baca Quran, Bismillah, dengan nama Allah. Bismillah. Ada kan orang ibu-ibu naik motor bertiga boncengan. Jalanan datar. Salib di sini kan. Yesus. Saat jalanan mudun, lemblong. Gak ada Yesus. Allahu Akbar. Dulu Quran pernah mengatakan, dulu ketika di alam ruh, setiap kita, baik yang kafir, setiap kita, alastu birabbikum, apakah aku ini adalah Tuhanmu? Kita semua menjawab, bala syahidna. Benar. Jadi apa yang ada dalam nurani ini masih ada. Allah tidak akan melepaskan, masih tercantum, terpatri dalam nurani ini. Makanya ketika ada dalam masa-masa genting, seperti gempa, ada gempa itu di gereja, masalah pendeta lagi khotbah, pendeta nggak dihargai lagi khotbah, gempa di situ. Allahu Akbar. Nah, Yesus mana? Itu yang terjadi. Nah, beruntunglah kita. Makanya Quran mengatakan, idza dzukirallah, jika disebut nama Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan jika dibacakan ayat-ayatnya, zadatuhum imana, bertambah imannya. Coba kita lihat teman-teman kita di Kristen tetangga kita. Jika dibacakan Bible-nya, bertambah denomnya. Asli. Melihat aku, melihat Bapa, jadi oneness. Yes. Aku ini utusan Tuhan. 1 Timotius nomor 5, Anthropos Kristus Yesus, manusia. Jadi Unitarian, jadi seksi Yehova seperti Edis. Membaca data palsu, 1 Yohanes 5 nomor 7, ayat tidak asli. Jadi Trinitas. Apalagi coba. Membaca 1 Korintus 15 nomor 48. Jadi Yesus itu subordinari, di atas malaikat. Si Boruni bilang, kata Boruni, baca 1 Tawarikh dengan berapa tuh? Nah, ketika Tuhan menyesatkan Daud, menghasut Daud, jadi Bapa itu iblis. Bedanya itu. Jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, bertambah imannya. Jika dibacakan ayat Bible, bertambah denomnya. Begitu. Itulah Kristen. Itu membuktikan bahwa teman-teman saudara-saudara Kristen kita itu belum fix, belum firm dari terikat ketuhanannya. 2000 tahun mereka berselisih. Dan faktanya sekarang
Kristen ini agama yang paling banyak denominasinya, sektenya. Perihal ketuhanan, bukan perihal hal yang receh, yang teknis. Perihal ketuhanan, 60.000 denominasi Kristen di dunia ini hari gini, per hari ini 60.000 lebih. Yes, itu yang terjadi. Tapi Anda datang kepada orang Islam, tanya orang Islam yang paling awam saja perihal ketuhanan, siapa Tuhanmu? Allah. Nabi Muhammad Tuhanmu? Bukan. Malaikat Tuhanmu? Bukan. Allah. Ada berapa Tuhanmu? Ahad. Dihafal, orang setiap hafal. Allahu Ahad. Orang paling awam. Mbak Indah, bentar dulu. Ada anak nangis. Ya, teman-teman Kristen yang mau bertanya silakan naik. Tanya, bikin narasumber kita tuh kelimpungan, gak bisa jawab kalian. Yuk, silakan naik yuk. Green, mau naik nggak Green? Ayo naik. Daripada nangis di typingan, mending naik. Mbak Indah, saya harus izin dulu ini. Anak ada repot.